yang dikasih Tuhan, kita hari ini berkumpul, kita boleh bersama-sama beribadah di dalam ibadah komisi anak GKT Kanak Kediri. Hari ini, mari kita akan memulai ibadah kita. Tentu saja kamu semua lagi happy kan? Apalagi yang sudah sekolah. Kenapa ya happy? Ya karena kamu sudah kembali sekolah kan? Ketemu dengan teman-teman dan guru-guru di sekolah. Itu jadi semangat kembali untuk bersekolah. Nah, saatnya di hari Minggu ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Biasanya kita sekolah minggu, tapi untuk sementara belum dulu ya. Nanti kita akan siapkan, loso-loso siapkan, kita semua akan kembali bersekutu kalau semua sudah dalam keadaan yang lebih baik. Oke, mari kita bersama memulai di dalam doa dulu yuk. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu memimpin hidup kami semua. Kami berdoa supaya kami bisa saat ini mendengarkan firman Tuhan, juga memuji memuliakan nama-Mu, serta kami mau menjadi anak-Mu yang taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Kami berdoa untuk saya yang memimpin dari awal hingga akhir. Tuhan beserta dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita akan memulai dengan sebuah lagu yang sudah diajarkan oleh Lose Evi dan Mimi waktu itu ya. Dan teman-teman kita juga ada sudah pernah menyanyikannya. Lagu ini berjudul Kuat, Hebat, dan Besar. Siapa ya dia? Tuhan kita tentu saja. Mari kita mulai memuji Tuhan bersama. Di rumah nyanyi juga ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, Tuhan kita yang hebat, kuat dan besar, itu juga Tuhan yang mengasihi kita. Kita sangat bersyukur punya Tuhan seperti Dia. Dan saat ini sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Tuhan pengen kita lakukan apa ya di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya? Nah, mari dengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik, dan kita berdoa dulu memohon Tuhan menyertai kita. Bapa yang di surga, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami semua bisa mendengar dengan baik, kami bisa mengerti, kami juga bisa melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di
Tuhan tolonglah saya yang menyampaikan, kiranya bisa menyampaikan dengan baik dan menjadi berkat buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik semua, pernah nggak kamu merasa percaya diri? Aku pasti bisa. Atau sebaliknya, nggak percaya diri, aku nggak bisa pasti. Sulit ini, nggak bisa aku. Pernah nggak? Kadang-kadang kita merasa percaya diri, sepertinya kita bisa melakukan semuanya. Tapi di saat yang lain, kita kadang-kadang merasa nggak bisa aku, gitu ya kan? Dosa pun juga pernah merasakannya. Kadang-kadang merasa bisa sendiri, semuanya bisa gampang itu. Tapi kadang-kadang juga merasa, sulitnya, aku nggak bisa, seperti itu. Tetapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Harusnya kita tuh seperti apa sih kalau misalnya kita sedang menghadapi sesuatu yang sulit? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar sama-sama ya. Hari ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan adalah tentang seorang nabi. Tapi nabinya ini khusus. Nggak seperti biasa, nabi itu yang biasanya kita tahu kan, Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Yesaya, itu semua laki-laki ya. Tapi ternyata di Alkitab itu ada seorang nabi perempuan. Nabi perempuan ini, ada yang tahu namanya siapa? Namanya tuh kalau di gereja kita, di GKT Kanaan ini ada satu yang saya kenal, yaitu amanya atau neneknya atau emaknya dari Owen, Jocelyn, Kevin, terus Nathan sama Andreas. Ada yang tahu gak namanya siapa? Namanya adalah Deborah. Namanya Deborah. Mungkin temanmu ada yang punya nama Deborah? Oh, mungkin aja ya di sekolah ada temanmu yang namanya Deborah. Nama ini sungguh nama yang istimewa sekali. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Deborah ini dipakai Tuhan menjadi nabi atau orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Mari kita dengarkan bersama-sama kisahnya dulu ya. Nanti lo kasih tahu kenapa kok dia ini istimewa waktu itu. Demikian juga kita bisa belajar dari Deborah. Seorang nabi perempuan yang berada di Israel. Dia selain nabi, dia ini adalah seorang namanya disebut hakim. Jadi disebut gak cuma nabi, dia juga adalah seorang hakim. Hakim itu bukan seperti sekarang kayak di pengadilan gitu ya, tapi hakim waktu itu cuma sederhana. Dia biasanya duduk di bawah pohon, lalu ada orang-orang yang datang menanyakan, Bu, ini aku ada persoalan gini, gimana? Tolong doakan saya harus gimana? Seperti itu. Deborah yang biasanya ditemui oleh orang Israel ini memang sangat terkenal pada waktu itu. Biasanya kalau orang ada persoalan, dia akan datang ke Deborah, dan sebaliknya kalau Tuhan berfirman, Ibu Deborah juga akan menyampaikannya kepada orang-orang Israel. Nah, pada saat itu Tuhan berfirman kepada Deborah yang mengatakan begini, suruhlah Barak untuk membawa pasukan berperang melawan tentara Kanaan. Kamu tahu orang Kanaan? Orang Kanaan pada waktu itu adalah tentaranya itu banyak dan sangat kuat. Makanya ketika Barak mendengar perintah itu, dia langsung, gimana ini? Bisa nggak aku ya? Mana ya? Lalu dia berkata, kalau Ibu Deborah ikut, aku juga ikut. Gitu katanya. Tentu saja ya wajar kan kalau misalnya Barak merasa takut bertemu dengan tentara Kanaan, karena mereka memang lebih kuat sih. Tapi Barak lupa satu hal, yaitu bahwa ada Tuhan yang akan menyertai tentara Israel. Karena kan Israel umatnya Tuhan, harusnya mereka tidak usah takut. Mari saja kita melihat gambarnya dulu, supaya kalian bisa melihat kira-kira situasinya seperti apa. Deborah dan Barak. Kisah ini ada di dalam Alkitab Hakim-Hakim 4 sampai yang kelima.
Bangsa Israel seringkali mendukakan hati Tuhan dengan menyembah berhala. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka. Ini adalah Raja Yabin atau Raja Kanaan yang memiliki tentara dan panglima tentara yang hebat bernama Sisera. Mereka adalah negara atau negeri yang dipakai Tuhan untuk menghukum bangsa Israel pada waktu itu. Ini adalah Deborah, seorang hakim perempuan Israel. Dia juga adalah seorang nabi. Dia dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman kepada bangsa Israel, dan Tuhan pakai dia untuk bisa menjadi hakim yang menolong orang untuk bisa tahu apa yang harus mereka perbuat di dalam hidup mereka sebagai umat Tuhan. Ini adalah Barak, jenderal atau kepala pemimpin tentara bangsa Israel. Dia disuruh oleh Tuhan melalui Deborah untuk melawan tentara dari Sisera. Tentu saja Barak merasakan khawatir karena mengingat tentara dari Kanaan adalah tentara yang sangat hebat dan memiliki kereta yang kuat. Karena itu dia berkata, "Kalau Deborah ikut, kalau kamu ikut, aku juga akan berangkat." Maka Deborah menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau aku ikut, aku yang akan memimpin dan kemenangan itu bahkan bukan karena kamu, tapi karena seorang perempuan. Maka berangkatlah tentara Israel yang dipimpin oleh Deborah dan disertai oleh Barak. Sisera sudah siap dengan tentara berkudanya yang demikian banyak dan kuat. Tapi apa yang akan terjadi berikutnya? Ternyata tentara dari bangsa Kanaan dipukul kalah oleh tentara Israel, hingga mereka sebagian melarikan diri. Dan Sisera melarikan diri ke sebuah tempat. Di sana ada kemah yang ditempati oleh seorang wanita bernama Yael. Yael berkata kepada Sisera, "Silakan Tuan, engkau menginap di tenda atau kemah saya." Lalu Yael menyediakan makanan, minuman, dan membiarkan Sisera untuk beristirahat di sana. Tetapi Yael tahu bahwa Sisera adalah musuh Israel. Maka dia memukul kepala dari Sisera sehingga Sisera pun mati. Maka Yael menyampaikan hal ini kepada Barak bahwa Sisera telah dipukul kalah. Deborah tahu bahwa Tuhan telah mengalahkan tentara Kanaan dan membela umatnya, yaitu orang Israel. Dari gambar yang tadi, tentu saja kamu bisa melihat, ya memang wajar dong kalau misalnya Barak itu takut berhadapan dengan Sisera, panglima tentara Kanaan. Pasukannya begitu banyak dan sangat kuat. Tapi ternyata kita bisa lihat bersama bahwa justru tentara Israel yang menang, dan bahkan Sisera itu dikalahkan oleh seorang perempuan, bukan oleh Barak atau tentara ya, oleh seorang perempuan bernama Yael. Adik-adik semua, dari sini kita mau belajar bahwa kita ini nggak perlu terlalu takut ketika kita menghadapi sesuatu kesulitan, seperti Barak mau berhadapan dengan tentara Kanaan. Takut sih ya ada di dalam hati kita, tetapi tentu harus ingat ada Tuhan loh yang memberikan kita kekuatan dan bahkan kemenangan seperti tentara Israel. Tetapi sebaliknya juga, selain kita nggak perlu takut gitu ya, kita juga nggak boleh terlalu percaya diri. Aku bisa dengan kekuatanku sendiri, aku kan pinter, papa mamaku kan punya banyak uang, aku kan bisa lakukan ini, bisa lakukan itu, HP ku kan canggih, aku pinter main komputer, aku bisa melakukan ini dan itu. Tidak bisa, karena bahkan tentara Kanaan yang sangat kuat itu, dia bisa dikalahkan oleh Tuhan kita.
semua yang kita punya, semua yang kita bisa, itu karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita nggak usah takut karena ada Tuhan. Kita juga nggak boleh terlalu pede merasa diri kita bisa sendiri, karena kita juga punya Tuhan. Kita selalu diingatkan supaya sebagai anak-anak Tuhan, kita itu menjadi orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Tanpa Tuhan, kita ini nggak bisa. Tanpa Tuhan, kita ini lemah. Tetapi bersama Tuhan, kita bisa. Bersama Tuhan yang memberi kemenangan itu, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, karena Dia yang menolong serta menyertai kita. Ingat ya, bahwa semua kemenangan orang Israel itu karena Tuhan. Semua yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita ini juga karena Tuhan. Jangan takut ya, kita bersemua bersama-sama dengan Tuhan. Deborah memang pemberani, tetapi dia tahu ada Tuhan. Barak, dia agak takut, tapi kemudian dia melihat bahwa kemenangan yang dia peroleh itu karena Tuhan yang memberikannya. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, anak-anak semua bisa terus percaya bahwa Tuhan itulah yang kuat, hebat, dan besar. Sehingga di dalam hidup kita meskipun masih kecil ya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada orang lain yang bisa menolong kita selain daripada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami kembali diingatkan bahwa hidup kami ini disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau selalu mengasihi setiap kami. Kami juga berterima kasih karena kami selalu diingatkan, bukan karena kami sendiri hebat, tetapi kami bersama dengan Tuhan yang hebat, kami bisa melakukan banyak hal dengan baik. Kami berdoa supaya anak-anak sekolah minggu GKT Kanaan Kediri bisa bertumbuh di dalam iman, makin mengenal Tuhan, dan juga bisa menyandarkan hidup kami semua di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan mengingatkan kita akan firman-Nya terus. Saatnya untuk menutup ibadah kita hari ini, tapi dengan sebuah pujian ya, pujian yang sangat indah yang menyatakan bahwa kita ini tampil beda. Tampil beda itu bukan aneh, nyeleneh, bukan, tetapi tampil beda dalam arti kita ini karena bersama Tuhan. Kalau orang lain penuh dengan ketakutan, kita tidak terlalu demikian karena kita bersama dengan Tuhan. Aku bersama Tuhan. Sebaliknya, kalau ada orang sombong, aku pasti bisa, kita bisa berkata, oh, aku ini bisa karena ada Tuhan loh bersamaku. Lain kan ya? Demikian juga di dalam hal-hal yang lain-lainnya. Misalnya di dalam hal misalnya temannya nyontek, kita enggak. Ada teman yang lain itu suka mengganggu adiknya atau menjahati kakaknya, kita enggak. Itu namanya tampil beda. Kita berbeda karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus melakukan kebenaran firman-Nya. Kita nyanyikan sama-sama ya. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus.
saat iblis menggodaku. Aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayat hafalan kita minggu ini dari Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pada saat ini Lose juga akan menyampaikan sebuah pengumuman penting buat kalian, khususnya yang kelas 4 sampai kelas 7 SMP. Jadi pada minggu depan tanggal 10 Oktober kalian kelas 4, 5, 6, dan 7 bisa hadir di gereja di dalam persekutuan komisi anak atau ibadah komisi anak jam 10 di gereja. Tentu saja atas izin orang tua ya. Di sana kita akan bersama-sama bersekutu ya seperti yang dulu. Lalu yang kelas 3 sampai yang baby gimana Lose? Nanti ya, sabar dulu. Kita akan melihat kalau kondisi sudah lebih baik, tentu kita pelan-pelan akan nambah supaya semua kita bisa kembali beribadah di gereja dengan teman-teman, dengan Lose-Lose semua. Tapi yang kali pertama ini tanggal 10 Oktober jam 10 pagi di gereja. Kalau yang tidak hadir di gereja, kalian tetap akan ada ibadah sesuai dengan jadwal dan tetap akan dilayani oleh Lose-Lose semua. Demikian pengumuman dari Lose-Lose, dan kita akan bertemu kembali di ibadah komisi anak yang akan datang. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu. Dadah.